Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kepada Bapak Ibu asesor penilai yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rashid, salah satu dosen pada program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile pada program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang pembukaan pembelajaran sekaligus penjelasan rencana pembelajaran semester sebagai wujud komitmen pelaksanaan pembelajaran yang terstruktur, terukur, berpusat pada mahasiswa. Baik, pertama, mata kuliah ini bernama mata kuliah pemrograman mobile yang memiliki kode INF 295323 dengan bobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi informatika dan tergabung dalam rumpun mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan konseptual serta keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam merancang dan mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android dengan menggunakan platform Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diambil dari mata kuliah capaian pembelajaran di Prodi Informatika, yaitu CPL 05 menguasai konsep teoritis bidang informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multiplatform, dan CPL 09 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan serta mengimplementasikan solusi berbasis computing multiplatform. Adapun CPNK yaitu turunan dari CPL, yaitu CPNK 052. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoritis pemrograman multiplatform. Kemudian adapun CPNK yang lain yaitu CPNK 092, yaitu mahasiswa mampu membangun aplikasi Android utuh mulai dari tampilan layoutnya, UI, navigasi, dan hingga penyimpanan data. Dalam proses pembelajaran, untuk proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu secara sinkronus atau tatap muka dengan pendekatan ceramah interaktif, praktikum, pengodingan, dan project based learning. Untuk tahapannya dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama, minggu pertama sampai minggu ketiga, yaitu membahas tentang pengenalan lingkungan pemrograman mobile dan dasar-dasar pemrograman Dart, serta aplikasi kebutuhan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Tahap kedua, di minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh, pembelajaran difokuskan kepada penguasaan basic widget, bagaimana mereka menguasai basic widget pada aplikasi platform Flutter. Kemudian selanjutnya itu tentang layout dan navigasi. Tahap ketiga, minggu ke-8, diadakan evaluasi untuk project intermediate atau pertengahannya untuk melihat seberapa jauh mahasiswa menguasai tentang basic widget yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap keempat, yaitu minggu ke-9 sampai minggu ke-12, yaitu implementasi aplikasi mobile dengan penyimpanan data lokal seperti SQLite. Kemudian minggu terakhir, tahap kelima, yaitu minggu ke-13 sampai minggu ke-16, yaitu finalisasi dan presentasi proyek akhir dari aplikasi mobile yang telah dikembangkan. Ini menjadi ujian akhir semester dari mahasiswa. Untuk sistem evaluasi dan penilaian mahasiswa dilakukan secara holistik dan objektif berdasarkan rubrik penilaian proyek yang transparan, yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tugas proyek, progres proyek, tugas 1 sampai dengan 4, bobot total itu 35%. Ujian tengah semester bobotnya itu 20%. Ujian akhir semester proyek akhir yaitu sekitar 45%. Adapun standar batas kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini ditetapkan sebesar 75%. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikian pemaparan orientasi RPS untuk mata kuliah pemrograman mobile. Selanjutnya, mari kita ikuti simulasi proses pembelajaran interaktif bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji kepada Tuhan, salam dan salawat kita kirimkan ya Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita kumpul di kelas ini ingin melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pemrograman mobile. Di mana di pemrograman mobile kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari bahasa pemrograman DAC yang menjadi fondasi awal dari pemrograman mobile itu sendiri. Kita akan menggunakan, kemarin kita sudah membahas tentang plafon yang dibangun dari Flutter. Apa sih Flutter itu? Flutter itu salah satu plafon yang dikhususkan untuk membangun sebuah aplikasi mobile, yaitu yang utamanya dia memiliki dua fungsi, yaitu dia bisa multi plafon dibangun. Jadi kita bisa membangun satu kali modding, kita bisa membangun Android, iOS, dan bisa juga pakai Windows. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, itu baru pengantar ya. Dan sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berberkah untuk kita, berberkah untuk masyarakat, dan berberkah untuk bangsa dan negara. Amin. Doa dimulai. Baik, lanjut. Saya akan mengabsen dulu untuk memastikan siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama, Abdi Salam. Hadir ya. Kurnia. Hadir Pak. Oh, Kurnia Santi belum ya? Kurnia saja. Kurnia Santi. Hadir Pak. Adam. Hadir Pak. Sudi. Hadir Pak. Ini Sudi Coel juga namanya ya. Iya Pak. Habib. Hadir Pak. Mariam. Hadir Pak. Mariam. Sandi. Sudah ya? Sudah, Pak. Sandi tadi. Khairi. Hadir Pak. Ainul. Hadir Pak. Erick Thohir. Hadir Pak. Nur Aiman. Ifari. Hadir Pak. Afdal. Hadir Pak. Ini Afdal terkenal dengan King MU ya. Iya Pak. Jeffrey. Hadir Pak. Kalau Jeffrey timnya Argentina. Iya Pak. Angelica. Terima kasih. Yang tidak hadir hari ini ada Sadli tidak hadir ya. Ya Pak. Baik, kita lanjut materinya. Jadi ini adalah materi ketiga dari pembelajaran kita. Kita menggunakan modul yang saya kirim kemarin. Ada yang modul saya kirim di grup WhatsApp kemarin. Kita akan belajar itu. Mudah-mudahan kalian sudah membaca sebelumnya. Jadi ada persyaratnya. Yang persyarat untuk mata kuliah ini adalah dia sebenarnya konsep sebelum mempelajari bahasa bahan ajar ini, peserta didik ini diharapkan telah memahami yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya, itu tentang tampilan Flutter dan bahasa pemrograman DAC. Terus ada petunjuk penggunaan bahan ajar, yaitu kalian sudah membaca sebelumnya. Kemarin saya sudah kirim ke grup, mudah-mudahan dibaca. Itu menjadi syaratnya juga. Kemudian kita langsung saja ke materinya. Flutter widget. Jadi setelah pembahasan kemarin yang kita bahas tentang bahasa DAC, dalam sebuah tampilan pada layar HP kita, pada layar Android itu, biasanya kita akan melihat beberapa tampilan peta-peta di dalamnya. Dan apa yang ada di dalam itu adalah disebut widget. Kalau di Flutter itu disebut widget. Jadi semua yang ada di tampilan layar HP itu disebut widget. Baik itu icon, baik itu teks, baik itu tata letak, itu semua rangkum di dalam salah bentuk widget. Jadi, widget ini digunakan untuk tampilan yang tampil di halaman layar HP. Jadi kalau kita menggunakan jadi tidak bisa aja selalu kita muncul bisa diganti. Oke, lanjut. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang widget yang dikembangkan atau banyak digunakan dalam proses development UI dalam pengembangan aplikasi. Lanjut.
Adapun beberapa widget yang menjadi basic dari materi ini adalah yang pertama itu ada yang disebut skipol. Skipol ini menjadi bagian alur utama untuk membentuk tampilan awal. Terus kemudian ada adbar. Adbar ini sebenarnya terikat pada skipol. Terus ada namanya kontainer. Kontainer mungkin teman-teman pernah melihat box kontainer. Jadi hampir seperti itu juga bentuknya. Dia digunakan untuk membungkus beberapa widget di dalamnya. Kemudian ada namanya teks. Teks ini sudah umum digunakan ya. Di bahasa pemrograman apapun itu selalu ada teks. Kemudian ada tata letak, yaitu ada kolom, terus ada row. Jadi kolom dan row. Kemudian ada button. Button juga termasuk widget. Pokoknya semua yang ada di tampilan itu namanya widget. Terus salah satunya adalah icon. Nah, dari 8 widget ini yang paling banyak digunakan untuk pemrograman dasarnya. Jadi ini yang paling banyak ya. Sebenarnya ada ratusan widget yang bisa kita gunakan. Hanya yang paling dasar yang sering-sering digunakan ini ada 8. Baik, kita membahas pembahasan pertama itu skipol. Jadi skipol ini dia merupakan widget yang mengimplementasikan struktur tata letak dan desain material. Jadi dia menjadi fondasi awal. Salah satunya kalau kita asumsikan kita membangun sebuah rumah. Kita buat dia ada dulu fondasinya. Jadi skipol itu berfungsi sebagai fondasi. Dan ini wajib digunakan. Bisa juga tidak digunakan, tapi lebih baik kita gunakan. Ini adalah salah satu widget terbaru dari Google. Jadi hampir semua kalau Android sekarang ini kita pasti menggunakan skipol karena ini produk terbaru dari Google yang memiliki prinsip bahwa desain itu harusnya bisa diasumsikan sebagai kertas kosong atau kertas putih kosong. Jadi kita bisa bebas menggambar di dalamnya. Apa saja? Secara umum, skipol ini mempunyai struktur dasar atau bahasa sehari-hari yang kita ini. Skipol, apa yang bisa kita bikin di skipol? Apa yang bisa kita tambahkan di skipol? Di skipol ini kita bisa menambahkan FFmpeg bar. FFmpeg bar ini biasanya menjadi judul dari suatu tampilan, biasanya berada di atas. Kemudian ada di FFmpeg bar ini apa yang bisa kita buat di FFmpeg bar? Ada namanya leading, terus ada namanya title, terus ada namanya action. Jadi kita masih bisa menambahkan, tapi tidak wajib. Tapi kita bisa menggunakan seperti itu. Kemudian setelah hitnya itu, ini FFmpeg bar ini adalah hit kepalanya. Kemudian ada bodinya, badannya. Kalau kita membangun sebuah rumah, ini fondasinya. Terus kemudian di dalam fondasi itu kita bisa membuat suatu tiang yang akan menampung atapnya. Kemudian ada badannya. Jadi di badannya ini yang paling banyak akan kita setting di dalamnya, di body. Jadi di sini bisa kita masukkan beberapa widget lagi di dalamnya. Terus ada namanya plot and action button. Nah ini kalau contohnya ini kalau kita pengguna WhatsApp biasanya ada tambah chatting di bawahnya itu, tambah yang di sebelah kiri biasanya itu dibuat dari plot and action button. Terus ada namanya drawer. Drawer ini kayak jendela samping, jendela yang bisa dibuka samping. Terus ada namanya button navigasi bar. Nah ini juga yang banyak digunakan karena menjadi navigasi untuk berpindah ke halaman-halaman yang menjadi umum pada aplikasi mobile. Oke, tidak terlalu kencang jadi. Kenapa terlalu kencang bicara? Bisa sekalian mengikuti itu? Bisa, Pak. Tapi tinggal aja bensinmu. Oke. Bagaimana penggunaan skipol di ruang sebenarnya implementasi kita di dalam coding bagaimana menggunakan skipol. Jadi pengguna skipol di samping ini bukan di samping. Ini adalah contoh hasilnya. Sedangkan sini adalah codingnya. Di mana Flutter itu berbasis memang kode baris memang. Jadi kalau dulu kita menggunakan visual, kita bisa menarik tombol. Sekarang sudah tombolnya dibuat menggunakan kode baris. Jadi di samping ini ada hasil dari skipol, di mana dia mempunyai FFmpeg bar. Ini ada FFmpeg bar-nya, terus ada title-nya, Kemudian ada plot and action button-nya di bawah sini. Dan terus ada sebenarnya ini navigasi bar, tapi ini default dari Android biasanya. Tapi bisa juga ditambahkan.
Jadi bentuknya seperti ini, mungkin sebentar di mungkin di 20-30 menit terakhir kita akan mencoba codingannya langsung. Yang seperti yang kita belajar kemarin di bahasa tadi itu selalu diawali dengan headnya pertama, terus nama kelasnya. Seperti itu juga stylenya di Flutter. Selanjutnya ada body. Nah, body ini saya tadi katakan bahwa di body itu kita akan banyak bekerja di dalam body. Jadi seperti juga manusia itu paling banyak organ itu berada di badan. Supaya terlihat ya. Jadi di parameter body ini nanti akan banyak kita tulis kodenya, karena di sini nantinya widget yang akan tampilkan pada layar itu 99% yang ada di layar itu kita tulisnya di body. Body ini butuh kembalian atau return dari widget. Dia bisa diisi oleh widget-widget yang lain. Dia bisa menampung widget yang lain. Salah satunya bisa kita mengatur tata letaknya kembali. Sebentar kita bahas juga, ada kolom, ada list view, terus ada stack, ada kontainer. Ini beberapa ya lagi ya, tapi ini tidak umum. Yang umum saya dulu dibahas ini salah satu, sehingga saya katakan bahwa di dalam Flutter itu banyak sekali widget yang bisa kita gunakan. Bahkan ikon-ikonnya itu bisa sampai ribuan. Oke? Strukturnya seperti ini bentuknya. Jadi setelah kita menulis people, terus ada PP bar-nya. Di dalam PP bar ada tadi title, leading action. Kemudian kita akan memanggil lagi body. Saya lanjut ya. Oke, selanjutnya di kolom. Widget kolom ini menempatkan widget-widget di kolom ini kita bisa menempatkan juga beberapa widget di dalamnya. Jadi widget kolom ini menempatkan widget anaknya pada sumbu vertikal. Kalau bahasa saya sumbu vertikal itu antara Tuhan dengan manusia. Belum namanya ya. Kalau di sini orang Muslim itu biasanya menyebut. Saya kemarin kalau di kelas ada seniornya, kalau saya menjelaskan ini, saya selalu menjelaskan bahwa ciri-cirinya kolom itu adalah hablum minallah, jadi dia vertikal. Berarti ada juga hablum minannasnya toh? Secara horizontal, jadi itu namanya row. Kita kembali dulu ke kolom. Ya, itu suka saja. Jadi sumbu-sumbu vertikal ini ada batas ruangnya yang sudah ditentukan. Di samping ini ada main-mainnya atau strukturnya dari kolom. Kolom ini bisa berisi main aksesnya. Kalau mau rubah-rubah di tata letaknya, kita bisa mainkan di main aksesnya. Jadi main akses ini terhubung langsung bagaimana di mana mau terletakkan ini kolom. Terus ada widget children ini sebagai tempat untuk menambah widget yang lain. Terus ada namanya cross access element, ini sebagai salah satunya juga untuk perpaduan antara elemennya. Kita bisa buat desainer tata letak dari atas dan bawah. Oke. Ini contohnya ya, contoh penggunaan kolom seperti ini. Contoh penggunaan kolom seperti ini. Di body, kan tadi saya bungkus pakai kontainer, di body lagi saya tidak menggunakan kontainer, langsung pakai kolom. Ini untuk percontohan. Kita memanggil dulu skiffle yang dari si body, terus kita isi dengan kolom, fungsinya kolom. Kemudian kita atur cross axis-nya, terus di children ini ada teksnya. Di situ kita bermain lagi, bagaimana caranya menambah widget di dalamnya. Jadi kita akan menambahkan children dalamnya. Jadi biasanya kolom itu kan berurut ya, kolom-kolomnya. Ini kita bisa diisi dengan beberapa isian widget. Kita bisa batasi dengan, kalau seperti ini kan logonya kayak array ya, berarti bisa diisi berurutan. Jadi di baris pertama ini kita isi dengan teks, ini cross arrangement. Terus kemudian di keduanya itu kita buat spasi, kita menggunakan text box. Tapi di materi ini kita tidak membahasnya, kita menggunakan text box untuk sebagai spasi. Kita bisa juga menggunakan sebenarnya kontainer di sini. Karena kontainer, tapi kita tidak atur gayanya. Kita kasih buat saja kontainer, tapi tidak terlihat. Jadi sandbox ini mirip dengan kontainer.
Kemudian ada baris berikutnya itu ada teks yang menampilkan teks rupiah ya, harga dari suatu barang atau seperti itu. Untuk hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Penggunaan umpama ini adalah aplikasi Shopee. Shopee. Di sini kita buat kolom di dalamnya. Di dalamnya sebenarnya di luar dari kolom itu sebenarnya ada kontainer. Tapi di luarnya lagi ada row. Jadi row berisi row-nya berisi kontainer. Terus di dalam kontainernya itu berisi lagi kolom. Di dalam kolomnya ini sebenarnya masih bisa diisi row lagi kembali. Jadi bisa seperti itu katakanlah. Jadi ini kita isi baris pertamanya ini, terus baris keduanya diskonnya yang itu perdagangan. Seperti itu dari dulu. Secara tidak langsung sudah menjelaskan juga row. Jadi row itu sama persis dengan kolom. Strukturnya pun sama. Hanya dia berbicara tentang horizontal. Tadi kalau kita buat baris dari atas ke bawah, ini dia ke samping. Propertinya semua sama. Jadi sebetulnya seperti ini dia kan membuat ke samping sini. Tadi ke atas bawah, ini ke samping kiri kanan. Oke? Jadi tidak usah terlalu banyak di row karena sejatinya row dan kolom itu sama saja. Hanya baris dari bawah dan baris ke samping. Hanya hablum minallah dan hablum minannas. Dari penggunaan kolom seperti ini beda-beda ya. Ini ada widget icon, terus ada teks, terus kita menambahkan lagi icon, dan banyak lagi ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke button. Jadi ini sebagai tombol. Jadi saya sebutkan tadi bahwa seluruh yang ada di tampilan itu adalah widget termasuk tombolnya. Jadi tombol ini adalah salah satu bagian dasar dari aplikasi apapun. Jadi kalau membuat aplikasi pasti ada buttonnya, baik itu terlihat atau tidak. Kalau yang tidak terlihat itu biasanya disematkan di teks. Jadi kalau ada struktur tenda di teks, biasanya belum jadi tangan tombol begitu. Itu ciri-cirinya tombol. Tapi bisa juga dalam bentuk lingkaran, bisa dalam bentuk segi empat. Tapi tergantung dari bagaimana pengalaman penggunanya. Jadi biasanya kalau penggunanya yang kasar-kasar tangannya itu biasanya kita menggunakan tombol-tombol besar. Dan kalau yang imut-imut tangannya kita biasanya sematkan dia di dalam teks. Jadi teksnya yang diklik seperti itu. Kalau yang imut-imut tangannya, kalau yang agak besar tangannya jempol semua. Biasanya kita akan menggunakan tombolnya itu agak besar. Seperti itu ya. Oke. Tombol ini adalah salah satu bagian dasar dari aplikasi apapun karena tombol merupakan cara paling intuitif untuk memberitahu pengguna bahwa saat ditekan apa yang akan terjadi. Flutter juga memiliki beberapa jenis tombol yang sudah disediakan, yaitu ada namanya elevate button, test button, jadi button juga bisa disematkan di dalam teks. Terus ada namanya outline button. Di samping ini adalah map-nya atau strukturnya dari button. Jadi di button ini kita bisa memanggil evaluate buttonnya, terus text button sama outline button. Masing-masing mempunyai cil untuk menambahkan widget yang lain. Terus ada on press-nya, bagaimana apa yang terjadi ketika diklik, dan kita bisa mengatur gayanya lagi di menu style-nya. Kurang lebih seperti ini codingannya. Di mana buttonnya? Iya. Mana sih? Kita pakai ini. Jadi di body kita khusus dia kontainer. Di dalam kontainer kita membuat sebuah anakarnya atau supaya bisa kita memasukkan widget baru. Di dalamnya kita isi dengan button. Buttonnya kita setting agak bundar sedikit ya. Itu kita atur di properti gayanya. Jadi apa yang akan terjadi ketika diklik seperti ini. Kita setting dia on press-nya apa yang terjadi ketika diklik. Karena kita baru belajar, kita hanya mengklik saja nanti, tidak ada reaksinya. Tapi kalau ada nih nanti mau kemana atau mau apa yang terjadi ketika diklik, kita isikan di bagian parameter di sini.
Kemudian setelahnya kita setting-setting ini sesuai dengan kemauan sendiri atau menyesuaikan dengan pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita. Oke. Terus di dalam button ini kita bisa menambahkan widget baru. Kita bisa membuat suatu anakan lagi. Kita isi dengan teks. Nah, ini nih yang kita bisa tambahkan belanja di sini. Contohnya ini belanja. Jadi kita bisa tambahkan widget teks di dalam situ. Oke. Aman ya? Aman, Pak. Oke, gambar sebelah ini, sudah ya. Tadi ini berarti bagian dari kalau tadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa implementasikan di program-program kita masing-masing. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri kelas? Kemudian? Pak, kan sudah dijelaskan widget yang ada banyak widget, itu widget kolom dan row. Nah, fungsi dari properti main axis-nya itu apa? Main axis element. Main axis, kembali ke itu ya. Ini ya. Ya, Pak. Apa tadi yang ditanyakan lagi? Nah, fungsinya Pak. Fungsinya itu untuk mengatur tata letak dari kolom itu. Kan biasanya kolom berada, kalau defaultnya kolom itu langsung berada di biasa semua widget seperti itu. Kalau ditaruh di body itu biasanya langsung ke kiri atas. Tapi kalau mau dikasih kaki di bawah itu di situ di setting main axis-nya tuh. Gimana mau tempatkan. Ini juga biasanya kan defaultnya kan sebelah kanan, sebelah kiri. Biasanya kalau mau setting bisa kita bungkus dulu dalam bentuk kontainer, terus kita letakkan di sini. Bisa seperti itu. Jadi sebenarnya mengatur tata letak di dalam kolom. Sudah ngerti? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada ya. Baik. Sekian untuk pertanyaannya. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Adam. Oke, baik. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari awal materi hingga akhir itu adalah scaffold itu merupakan kerangka utama dari halaman Flutter, dan dalam scaffold itu juga terdapat app bar yang berfungsi untuk menampilkan bilah atas dari aplikasinya, dan kemudian kita juga bisa menggunakan kontainer untuk membungkus widget serta untuk mendekorasi atau mengatur bagaimana margin dan padding dari widget itu. Nah, kemudian kita juga mendapatkan teks yang pada dasarnya itu cuma untuk menampilkan teks saja, dan untuk mengatur posisi horizontal dan vertikal dari sebuah widget itu kita bisa menggunakan yang namanya kolom dan row. Nah, kemudian ada juga button, itu fungsinya untuk menjalankan sebuah aksi ketika dia ditekan begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu icon, itu ya cuma untuk menampilkan simbol atau gambar sederhana dari sebuah widget. Baik. Oke ya, untuk pembelajaran hari ini kita membahas 8 widget dan sudah disimpulkan oleh teman kita Adam. Terima kasih Adam atas partisipasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.